بفضله البرهان المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para masyayikh, para habaib, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, para tokoh adat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap pengurus Masjid Raya Bukit Tinggi, ketua takmirnya beserta seluruh jajarannya, yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap panitia, wabil khusus salam hormat, salam cinta saya kepada seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang maha kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha perkasa, yang maha kuat. Yang perkasa selain Allah, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah raja di atas para raja. Yang raja selain Allah adalah hamba sahaya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa. Yang berkuasa selain Allah kadang berkuasa dan kadang tidak berkuasa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang dimana kedekatan hamba dengannya tidak akan membuat hamba itu setara dengannya. Jauhnya hamba darinya tidak akan menjadikan dinding penghalang yang membatasi antara dirinya dengan hambanya. Dialah Allah yang maha melihat, yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang tersembunyi. Dialah Allah yang maha mendengar, yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah yang maha berilmu, yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah yang maha tahu, yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah yang dimana seluruh alam semesta diliputi dengan kemuliaan, keagungan, keluhuran dan kebesarannya. Dialah Allah yang maha hidup, yang hidup selain Allah pasti akan mati, yang ada selain Allah pasti akan tiada, yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah kekal abadi, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah menggerakkan hati kalian sehingga hati kalian menggerakkan langkahan kaki kalian dari rumah untuk duduk di majlis yang dimana ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat, tempat turunnya kasih sayang, tempat turunnya maghfirah, tempat turunnya pengampunan. Kenapa? Karena duduknya kita di sini untuk berzikir, bersalawat dan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, saya mulai ceramah saya tadi dengan memuji Allah. Sebab tidak ada suatu perkara apapun, hal apapun, di dalam perkara apapun, tidak ada sesuatu yang lebih mulia untuk diawali selain daripada memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka saya memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala pujian, karena Allah lah tempat segala dari segala macam pujian. Saudara-saudara, Allah yang menggerakkan kalian untuk duduk di majlis ini. Berapa banyak hamba-hamba di luar sana yang pada saat ini mereka sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan pekerjaannya, sibuk dengan urusan dagangnya, sibuk dengan urusan harta, pangkat, jabatan, sibuk dengan urusan perutnya, sibuk bermaksiat, sibuk berbuat dosa. Tetapi di saat mereka sibuk berbuat dosa, sibuk bermaksiat, lupa dan lalai kepada Allah,
memilih kalian sebagai hamba-hamba yang ingat kepada Allah. Di saat banyak orang-orang di luar sana berbuat dosa, berbuat maksiat, meninggalkan kewajiban, Allah memilih kalian sebagai hamba-hamba yang menggugurkan kewajiban, yaitu menuntut ilmu dan berbuat taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah kalian kepada Allah, karena Allah masih memilih kalian sebagai hamba-hamba yang diperhatikan, dicintai. Kalau Allah gak perhatian, kalau Allah gak cinta, gak mungkin Allah gerakkan hati kalian untuk duduk di majlis yang penuh dengan keberkahan ini. Saudara-saudara, majelis-majelis seperti ini, perkumpulan-perkumpulan seperti ini, inilah perkumpulan Nabi Muhammad. Ini peninggalan Nabi Muhammad. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu kalian tahu seperti apa dulu Nabi Muhammad berkumpul bersama para sahabat, maka lihatlah, bercerminlah, berkacalah, pandanglah perkumpulan kita pada siang hari ini. Seperti inilah dulu perkumpulan Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ini peninggalan Nabi, ini warisan Nabi. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, tidak mewariskan emas permata, tidak mewariskan perhiasan, pangkat, jabatan, uang. Bukan itu warisannya Nabi. Warisannya Nabi ilmu, amal, akhlak, warok, khauf, ikhlas, sabar, takwa, zuhud, ibadah, qanaah, khasyah, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Ini warisan Nabi Muhammad. Kalian duduk di sini untuk mendapatkan warisan Nabi. Kalian duduk di sini untuk mendapatkan bagian daripada warisan Nabi Muhammad. Saudara-saudara, adakah warisan yang lebih mahal selain daripada warisan Nabi Muhammad? Adakah warisan yang lebih berharga, yang lebih bernilai selain daripada warisan Nabi Muhammad? Warisan orang tuamu, warisan kakek nenekmu, berupa harta, berupa tanah, berupa uang, warisan-warisan dunia, itu bisa menyulitkanmu dunia dan akhirat. Tetapi warisan Nabi Muhammad bisa menyelamatkanmu dunia akhirat. Warisan-warisan dunia, engkau yang menjaganya. Tetapi warisan Nabi Muhammad yang merupakan ilmu, ilmu yang menjagamu. Warisan-warisan dunia, harta, dan apapun itu bisa berkurang. Sedangkan warisan Nabi Muhammad ilmu semakin hari semakin bertambah. Saudara-saudara, satu huruf daripada ilmu Nabi Muhammad, satu huruf daripada ilmu Nabi Muhammad itu lebih utama, lebih mulia, lebih berharga, lebih agung, lebih mahal daripada warisan mungkin 1000 triliun. Andaikan kalian dapat warisan 1000 triliun, kalau mau dibandingkan dengan siang hari ini mendapatkan warisan satu huruf dari Nabi Muhammad, satu huruf hadis Nabi Muhammad, itu lebih berharga, lebih bermanfaat daripada warisan 1000 triliun. Jadi jangan pernah meremehkan, jangan pernah memandang sebelah mata majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu seperti ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, demi Allah, kursi yang kalian duduki, karpet yang kalian duduki lebih mulia, lebih utama, lebih agung daripada kursi yang diduduki oleh seorang presiden. Loh, kok bisa? Kenapa? Iya, karena karpet yang kalian pakai itu untuk menuntut ilmu, sehingga ini karpet menjadi mulia. Saudara-saudara, kalian duduk di sini menjadi hamba-hamba yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Kenapa menjadi mulia? Orang jadi mulia, orang jadi agung, itu ada sebabnya. Contoh, alam taro jildal mushafi mugabbalan bisadafi lama ansara jildal mushafi jildal hakiro. Alam taro jildal hakiro mugabbalan bisadafi lama ansara jildal mushafi. Tidak pernahkah kalian melihat bahwasanya kulit yang tidak berharga, kulit yang tidak bernilai, kulit tersebut dicium di mulut-mulut ketika kulit itu menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Contoh ini kulit, ini ada kulit, saya sobek ini kulit jadi dua. Yang satu saya bikin dompet, kulitnya sama kan? Nah, saya sobek. Yang satu saya bikin dompet, yang satu saya bikin sampul ayat suci Al-Quran. Nah, kulit yang saya bikin dompet
Apakah menyentuhnya harus punya wudu? Boleh nggak saya taruh bawah? Boleh nggak saya bawa ke tempat sampah? Boleh nggak saya taruh di belakang sini? Nah, tetapi kulit yang satu yang menjadi sampul ayat suci Al-Quran, boleh nggak saya pegang nggak punya wudu? Boleh nggak saya taruh di bawah? Harus di dalam tempat yang tinggi. Kulitnya sama nggak? Tapi kenapa mulianya berbeda? Karena kulit yang satu menjadi mulia karena bercampur dengan sesuatu yang mulia. Paham? Apa itu? Al-Quran. Nah, sama seperti kita. Kita duduk di sini, bahkan karpet di sini jadi mulia, lebih mulia dari kursi presiden, karena di karpet dipakai untuk menuntut sesuatu yang mulia, sehingga kalian menjadi mulia. Kalian duduk di sini bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kalian pikir kalian bersalawat, Nabi Muhammad bertambah mulia, Nabi Muhammad bertambah agung, Nabi Muhammad bertambah tinggi derajatnya? Tidak. Ma badahtu Muhammadan bi ghasilati walakin muliha ghasilati bi Muhammadin. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku. Aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku. Tetapi syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Jadi bapak-bapak ibu duduk di sini bersolawat, ya, itu yang menjadi mulia, yang bertambah mulia bukan Nabi Muhammad, tapi bapak-bapak ibu-ibu yang bertambah mulia. Sebab kenapa? Kalau kemuliaan Nabi bisa bertambah, berarti bisa juga berkurang. Jadi kita bersalawat bukan Nabi yang bertambah mulia, engkau yang menjadi mulia. Engkau mengagungkan Nabi, bukan Nabi yang bertambah agung. Engkau yang menjadi agung karena telah mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Engkau memuji Nabi Muhammad, bukan Nabi yang terpuji. Engkau yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi, maka itu sesuatu itu akan menjadi mulia, saudara-saudara. Mekah menjadi kota yang mulia. Kenapa? Karena Mekah kota kelahiran Nabi Muhammad. Madinah menjadi kota yang mulia. Kenapa? Karena Madinah kota hijrah dan kota wafatnya Nabi Muhammad. Hajar Aswad menjadi batu yang mulia, dicium oleh jutaan umat manusia. Kenapa? Karena Hajar Aswad pernah dicium oleh bibir yang mulia, bibir baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan kalian, kita menjadi umat yang mulia, menjadi umat yang terbaik, menjadi umat yang dimana dikatakan bahwasanya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Dari umat Islam, kalian umat yang terbaik, kalian umat yang paling agung, kalian umat yang paling utama yang Allah keluarkan bagi seluruh manusia. Kita umat yang paling mulia dari seluruh umat para nabi, dari seluruh umat para rasul. Bahkan para nabi, para rasul iri menjadi kalian sebagai umat Nabi Muhammad. Siapa contohnya? Dalam kitab Nasaul Ibad Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nabi Adam alaihissalam, ibu-ibu, apa kata Nabi Adam? Aku iri kepada umat Muhammad. Kenapa? Karena Allah memberikan 4 macam kemuliaan kepada umat Muhammad, yang dimana 4 macam kemuliaan itu tidak Allah berikan kepada aku. Apa 4 macam kemuliaan itu? Yang pertama, ketika aku berbuat salah, aku dalam keadaan berpakaian, tiba-tiba Allah lepaskan pakaianku sehingga aku dalam keadaan telanjang. Umat Muhammad kebalik, mereka berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah beri mereka pakaian. Tetap Allah tutup aib mereka. Aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian, tiba-tiba Allah lepaskan dalam keadaan telanjang aku. Umat Muhammad kebalik, berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah beri mereka pakaian. Yang kedua, kata Nabi Adam, Allah terima taubatku ketika aku berada di kota Mekah saja. Nabi Adam Allah turunkan di India, di bawah kaki gunung Himalaya. Siti Hawa di Jeddah, Iblis di Basra. 450 tahun Allah belum terima taubat Nabi Adam. Ketika di kota Mekah, baru Allah terima taubat Nabi Adam. Nah, kata Nabi Adam, aku Allah terima ketika berada di kota Mekah. Umat Muhammad tidak harus ke Mekah baru Allah terima taubatnya. Dimanapun, kapanpun mereka bertobat,
Yang ketiga ya kadang-kadang, ketika aku berbuat salah, Allah pisahkan aku dengan istriku Hawa selama ratusan tahun sebagai hukuman. Tetapi umat Muhammad pagi, siang, sore, malam mereka berbuat dosa, tetapi tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Aku cuma satu kesalahan, Allah pisahkan aku dengan istriku Hawa selama ratusan tahun. Yang keempat kata Nabi Adam, aku berbuat salah di sorga. Allah marah, Allah keluarkan ke dunia. Umat Muhammad kembali berbuat dosa di dunia, tapi kalau tobat kemudian matinya husnul khotimah, Allah masukkan ke sorga. Aku berbuat salah di sorga, Allah turunkan ke dunia. Umat Muhammad berbuat dosa di dunia, Allah masukkan ke sorga. Aku iri kepada mereka, sungguh aku ingin menjadi umat Muhammad. Nabi Musa alaihissalam naik ke atas bukit Tursina. Apa? Ke atas Tursina, bukit Sina. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, aku ingin melihat cahayamu. Apa kata Allah? Wahai Musa, kau tidak akan kuat, kau tidak akan sanggup, kau akan hancur berkeping-keping menjadi abu. Ketahuilah, antara diriku dengan hamba-hambaku ditutupi dengan 70.000 hijab, 70.000 penghalang yang menutupi antara diriku dengan hamba-hambaku. Imam Ghazali menjelaskan, penghalang Allah ciptakan dari cahaya, dari air, dan dari kegelapan. Di dalam penghalang Allah itu ada suara gemuruh air, yang dimana andaikan Allah perdengarkan kepada kita, kita bisa mendengar suara aliran air yang ada dalam penghalangnya Allah. Saking ketakutan, hati kita akan copot keluar dari badan. Ketahuilah wahai Musa, 70.000 penghalang ini tidak akan aku buka untuk siapapun kecuali untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, aku tidak bisa menjadi Muhammad, maka jadikanlah aku bagian daripada umat Muhammad. Para nabi, para rasul ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Kalian tanpa diminta, kalian telah menjadi umat Nabi Muhammad. Tapi kenapa kalian tidak bersyukur? Kenapa kalian membuat malu sebagai umat Nabi Muhammad? Kenapa kita bikin malu Rasulullah? Berbuat dosa semau-maunya kita, berbuat maksiat semau-maunya kita, membuka aurat. Saudara-saudara, di Indonesia yang paling banyak pelacur, yang paling banyak korupsi, yang paling banyak jadi koruptor, yang paling banyak jadi maling, yang paling banyak jadi becat, yang paling banyak jadi bangsat, yang paling banyak mengikuti budaya orang kafir, bukan orang Kristen, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, tetapi abna'ul muslimin, putra-putri Islam, anak-anak Islam kita yang paling banyak berbuat dosa di luar sana. Mereka umat Nabi Muhammad. Apakah kita tidak malu sebagai umat Nabi Muhammad?